Pemirsa, aksi kebaikan yang dilakukan presenter Uya Kuya kembali menjadi sorotan publik. Diketahui belakangan ini, Uya bersama sang istri Astrid Kuya memang tengah konsen membantu tenaga kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri namun terkendala permasalahan hingga tidak bisa pulang ke Indonesia. Melalui kanal YouTube pribadinya, Uya kerap mengunggah aktivitas sosialnya yang banyak membantu para tenaga kerja Indonesia. Belum lama ini, setelah ikut membantu dan membiayai para TKW yang sudah belasan tahun tidak pulang ke tanah air, Uya kembali jadi sorotan pasca dirinya membiayai kepulangan Jamil Arsyad yang tercatat menjadi napi di Malaysia. Di Bandara Soekarno-Hatta, Uya pun menyambut kepulangan Jamil di tanah air. Nah, kita bersama Diketahui Jamil Arsyad ialah warga negara Indonesia yang akhirnya bisa menghirup udara bebas setelah 43 tahun berada di penjara negeri jiran Malaysia. Jamil mendapat pengampunan kerajaan dan grasi kerajaan dari Sultan Ibrahim. Jamil sendiri sempat tidak menyangka bisa kembali ke tanah air, mengingat sebelumnya ia telah dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Pada tahun 2012, ada amnesti massal di Johor, di mana tahanan terlama saat itu adalah 37 tahun, sedangkan saat itu Jamil berusia 29 tahun. Lantaran tahu mendapat hukuman seumur hidup, Jamil meyakini hidupnya akan berakhir di penjara. Namun lewat kebaikan Uya, kisah hidup dengan selamat. Uya tak hanya menyambut kepulangan Jamil di tanah air, namun Uya mengungkap dirinya juga akan membiayai Jamil untuk pulang ke tempat kelahirannya di Nusa Tenggara Barat. Namun sedikit kendala juga dihadapi lantaran Jamil sudah tak bisa menghubungi keluarganya karena sudah terlalu lama berada di dalam penjara Malaysia. Terkait hal tersebut, Uya pun meminta keluarga yang mengenal Jamil untuk menghubunginya. Tak hanya itu, Uya juga membeberkan dirinya akan mengantar Jamil langsung ke rumah jika sudah ada respon dari keluarga yang mengenal Jamil. Apa yang kita lakukan ini mungkin hanya sebagian kecil, karena kalau kita lihat besarnya tenaga kerja kita yang masuk dengan jalur ilegal itu sangat banyak dan rata-rata mereka bermasalah. Rata-rata tidak digaji. Janji gaji 11 juta, 7 juta, bohong. Malah kebanyakan bukan digaji, nggak digaji. Paspor ditahan, handphone disita, mereka nggak bisa menghubungi apa-apa. Bahkan banyak yang mengalami penyiksaan sampai meninggal dunia, dan pelakunya orang Malaysia sampai sekarang majikannya masih bebas, malah bebas murni di pengadilan. Dan sekarang duta besar kita lagi menuntut balik. Negara kita harus kuat di sini, harus berperan besar, harus tegas melindungi warganya. Dan kita juga harus mengedukasi bagaimana tidak ada lagi tenaga kerja kita, masyarakat kita, warga negara kita yang masuk menjadi tenaga kerja dengan jalur yang ilegal. Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan atau Kadinkes Provinsi Lampung Rehana tengah menjadi sorotan lantaran kerap memamerkan gaya hidup mewah di media sosial. Diketahui Rehana sendiri menjabat sebagai Kadinkes Lampung selama 14 tahun. Dirinya menjadi sorotan publik setelah viral video TikToker Bima Yudo Saputro yang mengkritik pemerintah Provinsi Lampung. Ini banyak banget di Lampung tuh proyek-proyek dari pemerintah yang mangkrak. Contohnya Kota Baru, Kak. Itu dari zaman gue SD sampai sekarang gue nggak pernah dengar kabarnya lagi. Itu aliran dana dari pemerintah pusat itu ratusan miliar ya, Besti. Orang juga duitnya nggak seberapa ya. PNS di Lampung. Ramai disorot Provinsi Lampung juga membuat warganet ikut menyorot gaya hidup dan penampilan Rehana yang kerap memamerkan barang mewah. Bahkan beredar foto Rehana menggunakan tas mewah yang harganya ditaksir sekitar 200 juta rupiah. Ya, netizen menganggap gaya hidup Rehana terlalu mewah dan berlebihan. Mengingat sebagai ASN berpangkat Pembina Utama Madya atau dengan golongan 4D, Rehana harusnya hanya mendapatkan gaji kisaran 5 jutaan, belum termasuk tunjangan. Rehana yang ditemui awak media usai menghadiri apel gelar pasukan Krakatau 2023 di Mapolda Lampung beberapa waktu lalu tak menanggapi pertanyaan awak media saat ditanya terkait gaya hidup mewahnya. Sedikit aja Bu, varian baru
Bun klarifikasi aja Bun. Kan sudah masuk Biar nggak jadi bola. Iya, biar jadi nggak bola liar, Bun. Ya Bun, sedikit aja Bun. Kalau ini Bun. Atensi kita gimana, Bun? Bun, sedikit aja Bun. Meter ya, Bun. Terkait gaya hidup mewah Reyhana, Komisi Pemberantasan Korupsi juga ikut bereaksi. Kini diketahui KPK tengah mempelajari harta kekayaan Reyhana. Lantas, apa tanggapan sejumlah selebriti terkait gaya hidup mewah yang kerap dipamerkan pejabat publik? Menurut saya sebagai selebriti, tanggapan saya mengenai pejabat yang mungkin melakukan kegiatan-kegiatan yang namanya narsis atau pola hidup mewah, mendingan jangan. Kenapa? Ya pejabat itu kan nggak boleh melakukan pola hidup mewah ataupun narsis di medsos lagi. Kenapa? Ya karena nggak sesuai dengan fungsinya, nggak sesuai dengan tupoksinya. Kecuali memang itu arahan dari pemerintah untuk berpola seperti itu di medsos. Kalau nggak ya nggak usah. Cukup melakukan kegiatan-kegiatan kinerja yang terbaik untuk apa? Untuk pekerjaan yang sesuai dengan bidangnya masing-masing. Maksudnya gini, cukup melakukan kegiatan-kegiatan yang memang sesuai dengan bidangnya atau tupoksinya atau SOP-nya di dalam pekerjaannya di pemerintah itu. Jadi maksudnya dengan begitu kan akhirnya bisa menjadi contoh buat masyarakat, bukan menjadi batu sandungan buat masyarakat.